Perangkat input dan output oleh Yunus Ilyasa. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat ini mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Perangkat input. Input berarti masukan. Jadi, perangkat input adalah perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak bisa diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input juga merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Nah, berikut ini setelah ini adalah daftar contoh input device beserta penjelasannya. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain sebagainya. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat dari huruf A sampai Z. Sedangkan untuk angka dari angka 0, 1 hingga 9. Selain itu, kita juga dapat memasukkan tanda baca seperti koma, titik, perintah tanya. Kemudian ada juga simbol garis miring, titik, titik 2, kurung, persen, dan lain sebagainya. Kemudian keyboard juga sekarang mengalami pengembangan beberapa kali, sehingga terdapat berbagai macam varian port seperti wireless dan USB. Kemudian yang kedua ada mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjukkan posisi pointer atau kursor pada layar. Nah, mouse juga ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris gitu, yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk digenggam di tangan, kemudian ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Di dalam mouse juga terdapat dua tombol yang bisa diklik gitu, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, orang-orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri gitu. Kemudian masing-masing tombol tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK, sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. Kemudian yang ketiga ada scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor. Kemudian scanner juga dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip juga, mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukurannya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Perubahan semakin maju, kemudian mesin scanner juga zaman sekarang fungsinya bisa merangkap gitu sebagai mesin fotokopi, printer, dan masih banyak lagi. Nah, ketiga tugas penting dalam pencetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat, yaitu 3-in-1. Kemudian yang keempat ada kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang ada pada laptop berupa kamera kecil yang terpasang di dekat monitor bagian atas. Nah, bisa juga berupa kamera portable yang dapat terhubung ke komputer dengan kabel kayak webcam gitu. Kemudian kamera juga bisa mengambil foto maupun video dan menyimpannya dalam perangkat komputer atau laptop. Kemudian yang kelima ada joystick. Joystick adalah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Nah, kegunaannya untuk mentransmisikan arah dan permainan di dalam video game gitu. Perangkat ini juga dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugas. Nah, kemudian kita masuk ke perangkat output. Nah, output itu berarti luar. Jadi, perangkat output atau output device itu adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output. Nah, dari hasil pengolahan data, kemudian
data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Nah, alat yang mampu menghasilkan produk dari hasil olahan data komputer inilah gitu yang disebut perangkat output. Nah, produk itu bisa berupa suara video atau suara cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan lain sebagainya gitu. Nah, berikut setelah ini ada beberapa contoh alat-alat output. Baik, peralatan output pertama yaitu ada monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Nah, gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitornya berbeda-beda. Nah, resolusi ini mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Kemudian ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki bermacam-macam ukuran. Nah, terdapat juga berbagai jenis macam monitor, yaitu monitor LCD, kemudian tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada printer. Nah, perangkat keras printer ini berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Nah, cetakan dari printer ini berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utamanya untuk menghasilkan cetakan ini adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Nah, perubahan semakin maju, jadi untuk mesin printer sekarang itu mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih gitu. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Kemudian yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Nah, piranti ini juga bisa disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Nah, berbeda dengan earphone yang sifatnya private atau suaranya hanya bisa didengar oleh pengguna saja. Sedangkan speaker ini mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Speaker cocok digunakan ketika ada acara besar atau ingin menikmati musik kencang agar gelombang suara mencapai ke telinga pendengar, walaupun dengan jarak beberapa meter dari sumber suara. Nah, speaker ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kini model dan teknologinya makin canggih gitu. Salah satunya terdapat tambahan fitur Bluetooth sehingga tak perlu pakai kabel sebagai penghubung. Kemudian yang keempat ada headphone atau earphone. Nah, alat ini berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Nah, perangkat ini juga dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer tersebut. Nah, selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. Kemudian yang kelima ada proyektor. Nah, proyektor itu merupakan perangkat keras yang jenisnya itu alat optik gitu. Berfungsi untuk menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Nah, ada juga tuh berbagai jenis proyektor, yaitu ada LCD, film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Kemudian perangkat output satu ini juga mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Baik, mungkin dicukupkan penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang belum saya sebutkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini.